nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu, Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Hu. Apa maksudnya hu ini? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Seperti berzikir dengan hanya lafal Allah. Allahu. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Semua zikir-zikir Nabi itu bermakna. Allahu Akbar, jelas maknanya. Allah Maha Besar. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Loh. Wahabi bilang zikir Allah dan zikir hu itu nggak ada dalilnya. Ya berarti Wahabi yang kurang ngaji, kurang referensi, kurang banyak bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Najat Ngaji. Dari cuplikan video tadi bisa kita ketahui bahwa mereka Wahabi ini ingin membantah Buya Ar-Razi Hashim. Tapi menurut saya itu bukan bantahan, yaitu hanya celotehan aja. Kenapa? Karena dalil yang dikemukakan, hujah yang dikemukakan itu nggak kuat. Dalam video itu Ustadz Firanda mengatakan bahwa zikir Allah atau zikir hu itu gak ada di zaman Nabi, gak diajarkan oleh Nabi, gak dilakukan oleh sahabat, sehingga gak boleh kita lakukan. Seperti biasa Wahabi itu ya hujahnya ya itu aja, ya gak ada di zaman Nabi, gak ada di zaman sahabat, gak ada di zaman salaf, gak dilakukan oleh sahabat, gak dilakukan oleh ulama salaf, berarti tidak boleh dilakukan. Ya dalilnya Wahabi seperti itu semua amaliyah pakai itu semua dalilnya, nggak bosen apa. Jadi kata Wahabi Ustadz Firanda, zikir Allah atau zikir hu itu nggak boleh dilaksanakan, nggak boleh dilakukan karena satu, tidak ada dalilnya. Yang kedua, tidak ada maknanya, tidak ada artinya, cuma lafaz Allah. Apa artinya? Kalau Allah Akbar ada artinya bisa difaham, kalau subhanallah ada artinya bisa difaham. Kalau cuma Allah hu itu nggak ada artinya, gitu kata Ustadz Firanda. Sehingga Ustadz Firanda mengatakan bahwa zikir Allah dan zikir hu itu nggak boleh dilakukan, bid'ah. Berikut ini bantahan dari admin Najat Ngaji. Yang pertama, kalau misalnya Wahabi Ustadz Firanda mengatakan bahwa zikir Allah atau hu itu nggak ada dalilnya, maka salah besar. Karena dalil zikir Allah itu banyak sekali. Kalau mengatakan nggak ada berarti kurang mengkaji, kurang ngaji, kurang baca. Ya misalnya saya sebut satu di dalam hadis, misalnya di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta la yuqal, sehingga tidak dikatakan fil ardih, di bumi, Allah. Hadis ini mengajarkan kepada kita selama di bumi itu ada orang yang berzikir Allah, maka kiamat tidak akan pernah terjadi. Artinya zikir dengan menggunakan Allah itu tidak masalah, karena Nabi Muhammad SAW malah memuji orang yang berzikir Allah. Selama ada orang yang berzikir Allah, ya maka nggak akan terjadi kiamat. Lalu datanglah Wahabi dan mengatakan orang yang berzikir Allah itu tidak boleh. Nah ini berarti Wahabi itu ingin dunia ini segera kiamat, biar di dunia ini nggak ada orang yang berzikir Allah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, selagi di bumi ini ada zikir, ada ingat kepada Allah, termasuk dengan kata Allah, maka tidak akan terjadi kiamat. Makanya di dalam hadis lain itu disebutkan kiamat itu akan terjadi ketika atau kepada umat di mana umat itu sudah menjadi umat yang paling jelek, paling buruk. Selanjutnya dalil yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil
ayat 8. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabatila. Wadhkur, dan sebutlah, isma rabbika, nama Tuhanmu. Ayat ini mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa kita harus banyak berzikir, menyebut nama Tuhan kita. Nah, di antara nama Tuhan kita itu adalah Allah. Berarti Al-Quran ini mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah. Allah tidak hanya menyebut, tetapi diperbanyak. Berarti kalau diperbanyak, Allah, 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 seperti itu seterusnya. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir menafsiri ay aktsir min dzikrihi, memperbanyak menyebut Allah, menyebut nama Allah, berzikir dengan nama Allah. Wangqati ilaihi, dan fokus kepada Allah. Wa tafarragh li ibadatihi, dan fokus beribadah kepada Allah. Idza farauta min aswalika, ketika kamu selesai dari kesibukanmu. Berikutnya Allah juga berfirman di dalam surat Al-Insan, wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Wadhkur, dan sebutlah, isma rabbika, nama Tuhanmu, bukrata wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menyebut nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam ayat ini banyak ulama tafsir yang mengartikan apa yang dimaksud dengan zikir. Nah, diantaranya waqila al-murad, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan zikir itu huwa adzikru bil lisan, yaitu zikir dengan lisan. Wal maksudnya adalah ayyakuna dzakiran lillahi ta'ala, harus ingat kepada Allah fi jami'il awqat, di setiap waktu, fil lail, di waktu malam, wan nahar, dan siang, biqalbihi, dengan hatinya, wa bilisanihi, dan dengan lisannya. Jadi ayat ini kalau mengikuti tafsir yang ada di dalam tafsir Al-Khazin ini, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu ingat kepada Allah di setiap waktu kita, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Nah, ketika lisan kita mengatakan Allah, 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 berarti kita ingat Allah. Ketika hati kita mengatakan Allah, 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 berarti kita ingat Allah. Maka ketika demikian, maka sudah sesuai dengan perintah Al-Quran, dengan anjuran Al-Quran. Lalu kenapa Wahabi tidak memperbolehkan? Wong Al-Quran itu memerintah untuk menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Orang ketika menyebut atau mengatakan Allah, Allah dengan lisan atau dengan hatinya, berarti dia ingat Allah. Dan kenapa kalian Wahabi itu tidak memperbolehkan? Makanya ulama besar seperti Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, seyogyanya kita itu memang sibuk berzikir di setiap waktu kita. Berzikir misalnya dengan Allah, Allah, atau Subhanallah, Subhanallah, atau zikir-zikir yang lain, ya, sebagaimana ditulis oleh beliau dalam Ihya Ulumuddin. Beliau menulis, fa inna asla thoriqiddin, sesungguhnya pondasi dari jalan agama, al-qutul halal, adalah makanan halal. Wa inda dzalikah, ketika sudah seperti itu, ada orang sudah makanannya makanan halal, yulakinuhu dzikran minal adzkar, maka gurunya itu mentalkin sebuah zikir dari beberapa zikir. Hatta yashghalu bihi lisanuhu wa qalbuhu, sehingga lisan dan hatinya sibuk dengan zikir tersebut. Fayajlisu wa yaqul, maka duduk dan berkata, mathalan misalnya, Allah, Allah, au subhanallah, subhanallah, berkata Allah, Allah, atau berkata Subhanallah, Subhanallah. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana dengan zikir hu? Nah, di sini sebenarnya sama dengan ketika berzikir Allah, Allah, Allah. Karena hu itu adalah huwa. Jadi lafadz hu itu sebenarnya dari huwa, asalnya huwa. Sedangkan huwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada salah satu nama Allah yang berupa lafadz huwa. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan huwa itu termasuk ismul a'zam, nama agung bagi Tuhan yang berhak disembah oleh umat manusia. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis, wa jumlatu ma waqaftu alaihi min dzalikah arba'ah asyar. Jumlah
Ismul A'zam, nama yang agung milik Allah Subhanahu wa taala yang dikaji oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada 14 ya, karena memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika dihimpun kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada sekitar 14 pendapat. Al-awwal yang pertama al-ismul a'zam huwa. Pendapat yang pertama nama yang agung huwa. Nah, jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama agung milik Allah Subhanahu wa taala pendapat yang pertama adalah huwa. Jadi huwa itu nama agungnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika ada orang menyebut ya atau melafalkan huwa, berarti dia sama dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Al-Alim atau menyebut nama Al-Hakim dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena huwa itu termasuk nama Allah, nama agung milik Allah Subhanahu wa taala. Dan huwa itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya qul huwallahu ahad dan ayat-ayat yang lain. La ilaha illa huwa dan banyak lagi. Lalu kenapa ketika dzikir itu kok bukan huwa tapi hu? Nah, menurut ulama Kufiyun ya, ulama nahwu yang dari Kufah, domir huwa yang asli itu memang hu. Wawunya itu tambahan. Jadi yang asli memang hu. Sama dengan hiya. Nah, hiya itu yang asli hi. Iyanya adalah tambahan. Buktinya ketika misalnya menjadi tasniyah itu wawunya dibuang. Misalnya kalau kita belajar tasrif huwa, huma, hum. Jadi ketika tasniyah dan ketika jamak wawunya nggak ada. Huwa, huma, hum. Maka ketika ada orang berzikir melafalkan kata hu, yaitu berarti melafalkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hu itu ya huwa, sedangkan huwa itu adalah ismul a'zam, nama agung Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang melafalkan hu berarti sama dengan melafalkan Allah, sama dengan melafalkan Al-Hakim dan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang lain. Lalu selanjutnya Ustadz Firanda mengatakan bahwa dzikir Allah atau dzikir hu itu nggak ada maknanya dan nggak difaham. Beda dengan Allahu Akbar, itu ada maknanya dan bisa difaham. Maka jawaban kami, dzikir ya menggunakan Allah, menggunakan hu itu bukan ngobrol dengan teman sehingga harus sesuai dengan nahwu, sesuai dengan sorof, sesuai dengan susunan. Bukan. Dzikir itu adalah untuk mengingat Allah. Sehingga ketika ada orang melafalkan Allah atau melafalkan hu itu ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya adalah ingatan kita, ingatan orang yang melafalkan itu ingat kepada Sang Pencipta, ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ingat bahwa Tuhan adalah tempat kita kembali dan begitu seterusnya. Jadi maknanya itu namanya juga zikir. Zikir itu kan ingat kepada Allah. Nah, ketika kita menyebut nama Allah, menyebut hu yang mana hu itu juga nama Allah, maka nama Allah Tuhan itu akan menancap di dalam hati. Nah, itu faedah dan manfaat dari zikir menggunakan Allah, menggunakan hu. Dan konsepnya barang siapa yang sering menyebut nama suatu berarti sering menyebut nama Allah, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu atau mencintai Allah, maka akan sering menyebut namanya. Maka dari kajian-kajian tadi itu bisa kita fahami bahwa dzikir Allah, dzikir huwa atau hu itu dalilnya banyak dan faedahnya juga banyak. Wahabi yang kurang ngaji, Wahabi kurang baca, akhirnya bilang gak ada dalilnya. Baik, demikian dari admin Najat Ngaji, mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.